Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa kabar baik tidak hanya datang dari Mehdi Taremi dan Arnautovic, tapi juga dari Piotr Zielinski. Jika Taremi dan Arnautovic akan tersedia untuk debut Serie A 2024-2025 melawan Genoa, Zielinski yang absen karena masalah rectus femoris sudah membaik dan akan pulih untuk matchday kedua Serie A 2024-2025 melawan Lecce. FC Internews melaporkan bahwa bukan lagi misteri, Alessandro Fontanarossa akan meninggalkan Inter musim panas ini untuk mencari kesinambungan dengan seragam lain, dan Reggiana siap menyambutnya. Dalam beberapa jam ke depan pertemuan kedua klub akan diagendakan untuk menentukan operasional peminjaman. Dilansir FC Internews, Manchester United hampir menyelesaikan operasi masuk ganda dari Bayern Munchen. Mereka telah mencapai kesepakatan dengan Bayern untuk transfer bek tengah Belanda Matthijs de Ligt dan bek sayap Maroko, Noussair Mazraoui dalam operasi senilai hampir 70 juta euro. Ini mungkin akan mengakhiri rumor terkait transfer Denzel Dumfries ke Manchester United yang mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Sementara itu, terkait rumor kemungkinan pertukaran Dumfries dengan Wan-Bissaka, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Wan-Bissaka akan melanjutkan karirnya di West Ham. Dia akan melakukan kunjungan medisnya di West Ham hari ini. Oleh karena itu, tidak ada masa depan di Inter untuk Wan-Bissaka. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Cesare Casadei tidak terlalu meninggalkan jejaknya di Chelsea. Oleh karena itu, sang pemain berpeluang besar kembali ke kejuaraan Italia. Lazio menginginkannya, dan Direktur Olahraga Lazio juga telah memikirkannya setahun yang lalu. FC Internews melaporkan bahwa akan ada beberapa pemain yang absen untuk pertandingan persahabatan melawan Chelsea. Selain Taremi, Arnautovic, Zielinski dan De Vrij yang cedera, Calhanoglu, Lautaro dan Satriano juga absen untuk pertandingan ini. Calhanoglu mengalami kelelahan, Kapten Lautaro akan tetap bekerja di pusat pelatihan BER untuk melanjutkan jalur pribadinya agar tersedia untuk pertandingan pembuka Serie A melawan Genoa, sementara Martin Satriano tidak dipanggil karena alasan transfer. Masa depan Federico Chiesa tidak akan berada di Beşiktaş. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Presiden Beşiktaş Hüseyin Yücel kepada TRT Sport. Memang benar kami telah membicarakannya selama sekitar 10 hari, dan sebagai bagian dari komunikasi transparan yang kami lakukan sejauh ini, saya ingin menyebutkan bahwa Chiesa memiliki ekspektasi gaji sekitar 9 juta euro dengan permintaan dari Juventus sekitar 15 juta euro. Permintaan tersebut tidak logis dan kami tidak dapat memenuhinya. Oleh karena itu, mulai hari ini Chiesa tidak lagi masuk dalam agenda Beşiktaş. Dilansir FC Internews, kabar terbaru telah hadir mengenai negosiasi antara Inter dan Anderlecht terkait transfer Isiaka Kamate. Jurnalis Belgia Sacha Tovalieri menjelaskan bahwa Inter bermaksud memasukkan klausul pembelian kembali, sebuah opsi yang awalnya tidak diapresiasi oleh Anderlecht. Hal lain yang membuat dialog menjadi sulit adalah niat Anderlecht terhadap Kamate. Kamate ingin berkompetisi di tim utama, sementara Anderlecht ingin memasukkannya di tim B terlebih dahulu. FC Internews melaporkan bahwa impian Martin Satriano adalah mencoba kemampuannya di La Liga Spanyol. Namun, ketertarikan Leganes terhadap Satriano tidaklah benar. Faktanya, hingga saat ini Leganes menginginkan pemain lain dan belum ada apapun, bahkan survei yang mereka lakukan untuk Satriano. Sementara itu, Real Valladolid tidak bisa membeli satu pemain pun karena batasan gaji yang diberlakukan La Liga. Untuk mengontrak Satriano, Valladolid harus menjual salah satu pemainnya terlebih dahulu untuk memberi ruang di skuadnya dan berharap Satriano menerima gaji sejalan dengan peraturan federal.
Rumusan kemungkinan transfer juga masih harus dipahami, investasi sebesar 6-7 juta euro yang merupakan jumlah yang ditawarkan oleh Brest dan diterima Inter tidak mungkin sanggup dipenuhi oleh Valladolid. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa pelatih Simone Inzaghi tidak mau mengambil resiko apapun. Dia meninggalkan Lautaro dan Calhanoglu untuk pertandingan persahabatan melawan Chelsea. Oleh karena itu, semua mata akan tertuju pada Marcus Thuram yang tampil dalam kondisi buruk pada pertandingan melawan Al-Ittihad, dan juga perhatian khusus akan diberikan pada fase pertahanan yang mengalami kesulitan juga saat melawan Al-Ittihad. Dilansir FC Internews, Alexis Sanchez resmi kembali ke Udinese. Sang pemain telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan Udinese dan dia akan mengenakan nomor punggung 7 dengan seragam Udinese. Marca melaporkan bahwa Nerazzurri sebenarnya bersedia membayar klausul Jarek Gasiorowski sebesar 20 juta euro, namun Valencia segera melakukan intervensi, mereka memperpanjang kontrak sang pemain dan menaikkan klausul tersebut menjadi 45 juta euro. Dengan demikian, Valencia telah melindungi dirinya dari kemungkinan kehilangan bakatnya itu dengan harga terjangkau. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Federico Chiesa memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2025, dan sekarang tidak ada lagi pembicaraan tentang pembaruan kontraknya. Juventus telah berkomunikasi dengannya dan agennya bahwa mereka harus mencari klub lain, namun sejauh ini belum ada tawaran yang masuk ke meja Juventus. Oleh karena itu, Chiesa bisa memutuskan untuk bertahan dan pergi dengan status bebas transfer dalam setahun, namun dengan resiko menghabiskan 1 musim di tribun penonton. Angelo Di Livio kepada Corriere dello Sport mengatakan, bursa transfer masih terbuka dan banyak hal bisa terjadi. Namun sampai saat ini, Inter berada di depan yang lain, mereka telah memenangkan Serie A dengan telak dan telah bergerak dengan baik di bursa transfer. Bagi saya, Nerazzurri unggul dari Juventus asuhan Thiago Motta, Napoli asuhan Antonio Conte, dan Milan asuhan Fonseca. Kemudian saya menempatkan Roma yang sedang membangun tim yang bagus di belakang mereka. Dilansir FC Internews, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Filip Stankovic akan berangkat ke Venezia dengan transaksi pinjaman plus opsi pembelian. Saat ini, kedua belah pihak sedang menyelesaikan detail akhir dari transfer tersebut.